Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Senin 27 Maret 2023, saya Pendeta John Patar Situmeang mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa pemelihara hidup kami. Kami sambut pagi ini dengan sukacita dalam anugerah-Mu. Di pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk memahami rencana-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Yehezkiel 37 ayat 1-2 dengan tema akibat dosa ialah penghukuman Allah. Yehezkiel 37 ayat 1-2. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, tulang-tulang kering menggambarkan Israel yang terpuruk karena dosa dan pelanggarannya, sehingga mereka dibuang Allah. Berada dalam pembuangan, ditindas oleh bangsa kafir, serta melihat kehancuran Yerusalem adalah hal yang mendatangkan kesedihan yang sangat mendalam bagi bangsa Israel. Kondisi seperti ini bagi mereka bagaikan kehidupan tanpa harapan dan seperti berada dalam lembah kematian. Situasi kesesakan yang dialami oleh bangsa ini digambarkan dalam penglihatan Nabi Yehezkiel tentang lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang sangat kering dan dalam jumlah yang banyak. Tulang-tulang kering ini menunjuk kepada kematian, namun bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara rohani. Kematian secara rohani dialami oleh bangsa Israel ketika mereka lebih memilih untuk menyembah kepada ilah-ilah bangsa lain dan berpaling dari Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, serta memiliki kehidupan moral yang sangat buruk, yaitu menindas kaum yang lemah. Hal inilah yang mengakibatkan Allah menghukum mereka dan menyerahkan mereka kepada bangsa kafir. Allah sangat membenci dosa, sehingga semua pelanggaran akan hukumnya akan bermuara pada penghukuman Allah bagi umatnya. Israel menerima hukuman Allah, dan mereka harus menjalani kehidupan di pembuangan yang penuh dengan tekanan dan penderitaan. Bagian ini hendak mengajarkan kita bahwa setiap orang dapat mengalami kematian rohani
jika membiarkan dosa berkuasa atas hidupnya. Kematian rohani dapat terjadi ketika manusia tidak lagi hidup dalam pengharapan kepada Allah, mudah putus asa, bahkan tidak mampu lagi melihat masa depan dalam hidupnya. Setiap kita harus selalu ada dalam kesadaran penuh bahwa kecenderungan kita sebagai manusia adalah hidup menurut keinginan kita sendiri atau hidup dalam dosa. Mari kita terus-menerus mengarahkan seluruh kehidupan kepada Allah agar kita dapat dikendalikan oleh kuasa Roh-Nya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh-Nya. Oleh karena itu, renungan pagi ini mengajarkan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan. Hendaknya yang pertama, jangan membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Allah agar selalu dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, atau orang yang ada di sekitar kita agar mereka selalu hidup takut akan Allah dan menjauhi dosa. Kita mengakhiri renungan ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal, kekal terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini yang mengajarkan kami untuk selalu mengarahkan hidup sepenuhnya kepadamu, melakukan kehendak-Mu, agar kami senantiasa tidak mudah terjatuh dalam lumpur dosa. Biarlah hidup kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Di saat ini juga kami memohon kepadamu agar aktivitas kami di sepanjang hari ini Engkau berkati dan sertai. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti renungan harian di pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.